Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah pengajian Masjid As-Sa'adah rahimahullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di Masjid As-Sa'adah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nama masjid ini namanya As-Sa'adah. Apa artinya As-Sa'adah? As-Sa'adah artinya kebahagiaan. As-Sa'adah artinya kebahagiaan. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah orang berkumpul di masjid-masjid Allah membaca ayat-ayat Allah, kemudian mereka saling mengajarkan ayat-ayat Allah, kecuali Allah akan menurunkan sakinah kepada mereka. Allah akan menurunkan sakinah kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka senantiasa diliputi rahmatnya Allah, wa hafathumul malaika, dan mereka senantiasa dinaungi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah senantiasa menyebut-nyebut nama mereka. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, dan ini mungkin kita sudah sering mendengarnya, kata Rasulullah, "Idza marartum bi riyadil jannah farfa'u." Kalau kalian melewati taman-taman surga, maka berhentilah. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan, "Hilqu dzikri." Taman-taman surga adalah tempat di mana orang mendalami ilmu agama, tempat di mana orang mempelajari ilmu agama. Karena bagaimanapun hadirin rahimakumullah, isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ingin diberikan kebaikan, maka isyaratnya itu belajar, mendalami ilmu agama. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ciri-ciri orang yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka senantiasa belajar dan mau memahami agama, dipahamkan di dalam urusan agama. Karena bagaimanapun hadirin rahimakumullah, kita tidak bisa mengenal Allah, kita tidak bisa mendalami agama Allah kecuali dengan belajar. Hari ini kita kembali memasuki hadis yang kedua. Hadis yang kedua di dalam Kitabul Jami. Kitabul Jami. Siapa pengarangnya lagi Kitabul Jami? Pengarangnya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama besar. Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengarang banyak kitab. Salah satu kitabnya yang sangat masyhur bernama Fathul Bari. Fathul Bari itu merupakan syarah hadis Imam Bukhari. Syarah hadisnya Sahih Al-Bukhari. Saking pahamnya ini ulama terhadap agama kita.
Kemudian kembali kami sampaikan bahwa Kitabul Jami itu adalah kitab yang berkaitan dengan masalah akhlak, supaya kita senantiasa dibimbing dalam persoalan akhlak. Karena di dalam agama Islam tidak hanya berfokus kepada persoalan ibadah, tidak hanya berfokus pada perkara masalah akidah, masalah solat, tapi juga fokus kepada masalah akhlak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima solihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Di dalam riwayat yang lain, makarimal akhlak. Contoh kecilnya, hadirin rahimakumullah, contoh kecilnya dalam persoalan wudu ada tata caranya. Ada tata cara dari Rasulullah SAW. Ada juga fadilahnya. Apa fadilah wudu? Kata Rasulullah SAW, man tawaddoa fayusbigul wudu. Siapa yang berwudu kemudian dia menyempurnakan wudunya, summa qol, kemudian dia membaca doa sesudah wudu. Apa doa sesudah wudu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kata Rasulullah SAW, siapa yang membaca doa ini, kata Rasulullah, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhuluha min ayyiha syaa. Siapa yang membaca doa ini ketika dia sesudah berwudu, maka kata Rasulullah, dia dibukakan 8 pintu surga dan dia berhak memasuki surga melalui pintu manapun yang dia suka. Tetapi dalam berwudu ada juga adab-adabnya. Ada juga akhlak-akhlak yang mesti kita lalui. Salah satunya adalah tidak boros dalam berwudu. Baik, hadirin rahimakumullah. Hadis kedua di dalam Kitabul Jami, Rasulullah SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau biasa juga disebut sebagai muttafaqun alaih, dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini tinggal bersama Rasulullah itu cuma sekitar 3-4 tahun. Tetapi karena dia senantiasa mengikuti Rasulullah, keluar rumah Rasulullah dia senantiasa ikuti, maka Abu Hurairah merupakan salah seorang sahabat yang paling banyak menghafal hadis Rasulullah. Padahal beliau cuma 3-4 tahun bersama dengan Rasulullah SAW. Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Perhatikanlah. Salah satu adab dalam kehidupan ini adalah perhatikanlah orang yang berada di bawah kalian. Orang yang berada di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Tetapi dan jangan melihat orang yang di atas kalian. Bahwa ajdaru Allah tasdaru ni'matallahi alaikum. Demikian supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap kalian. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Apa maksudnya, hadirin rahimakumullah? Di dunia ini ada orang kaya, ada orang miskin. Ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang banyak, tetapi ada juga orang yang diberikan nikmat dengan nikmat yang sedikit. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dalam persoalan kehidupan, maka jangan perhatikan orang yang diberikan nikmat yang banyak. Jangan memperhatikan, tapi selalulah memperhatikan orang yang diberikan nikmat sedikit. Supaya apa, hadirin rahimakumullah?
supaya kita senantiasa merasa bersyukur kepada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bayangkan, mungkin ada orang yang merasa dia yang paling sulit, yang paling susah. Dialah yang orang yang paling memiliki penderitaan yang paling banyak. Padahal hadirin rahimakumullah, masih banyak orang yang lebih buruk daripada kita. Masih banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dalam persoalan kehidupan, dalam persoalan memandang kenikmatan yang diberikan kepada kita, maka perhatikan orang yang lebih di bawah daripada kita. Orang yang lebih di bawah daripada kita. Beda kebanyakan manusia sekarang, hadirin rahimakumullah. Lebih banyak apa? Lebih banyak kalau misalkan ada orang punya mobil Fortuner, langsung kita itu yang dilirik. Dan kita membandingkan diri kita dengan dirinya. Tetapi kalau misalkan ada orang-orang yang lebih sulit daripada kita, dia tidak kita perhatikan dan memandang bahwa betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita dibanding orang tersebut. Pertanyaannya kemudian, apakah kita dilarang kaya? Apakah kita dilarang kaya? Ya tentu tidak. Tentu tidak. Kenapa demikian? Di dalam Al-Quran kan jelas. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah di dalam Al-Quran, dan Rasulullah juga senantiasa berdoa dengan doa ini. Doanya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kami kebahagiaan di dunia dan berikan kami kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami dari api neraka. Di dalam riwayat yang lain, di dalam hadis Rasulullah SAW berkaitan dengan apa? Hadis ini, hadirin rahimakumullah, tidak berarti bahwa Allah melarang kita untuk kaya. Tidak berarti begitu. Karena Rasulullah SAW mengatakan, arba'um minas sa'ada. Arba'um minas sa'ada. Ada 4 hal yang bisa mendatangkan as-sa'ada. Masjid ini masjid as-sa'ada toh? Ada 4 hal yang bisa mendatangkan as-sa'ada, mendatangkan kebahagiaan. Yang pertama kata Rasulullah, al-mar'atun solehah. Istri yang solehah. Istri yang solehah. Yang pertama mendatangkan kebahagiaan. Yang kedua adalah al-baitul wasi. Al-jarus soleh. Yang kedua adalah al-jarus soleh, tetangga yang soleh. Itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Yang ketiga adalah al-baitul wasi, rumah yang luas. Rumah yang luas, kalau Allah memiliki rumah yang luas tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kemudian kata Rasulullah SAW, al-markabul hani. Yang keempat adalah kendaraan yang baik. Kendaraan yang baik. Kemudian hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, salah seorang sahabat bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Pernah dengar Sa'ad bin Abi Waqqas? Pernah dengar? Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Salah satu sahabat dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Di tahun Haji Wada, beliau sakit dan Rasulullah SAW menjenguknya, menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad balagani al-wajah wa inni dzu malin." Wahai Rasulullah, saya sudah dihinggapi penyakit. Saya sudah dihinggapi penyakit. Wa inni dzu malin, dan saya ini orang kaya. Saya ini orang kaya. Walam yarsuni illa ibna, dan tidak ada yang mewarisiku ya Rasulullah kecuali satu anak perempuan. Satu anak perempuan. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Apa atasaddaq bi thulutsai mali?"
"Ya Rasulullah, bolehkah aku bersedekah, menginfakkan hartaku 2/3?" 2/3. Misalkan hartanya 1 miliar. 1 miliar kalau 2/3 berapa itu? Sekitar 660 juta. 2/3. Apa atasaddaq bi thulutsai mali? Apakah bolehkah aku ya Rasulullah bersedekah menginfakkan hartaku 2/3? Kata Rasulullah, "La. Jangan. Jangan," kata Rasulullah. "Wasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau bagaimana kalau 1/2-nya ya Rasulullah? Bagaimana kalau 1/2 hartaku saya sedekahkan?" Kata Rasulullah, "La. Jangan. Wa thulutsu ya Rasulullah, bagaimana kalau 1/3-nya ya Rasulullah? Wa ats-tsuluts katsir. Innaka antadha warathaka agniya khairun mimman tadhar ala yatakaffafuna nas." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepertiga itu pada dasarnya masih banyak. Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin sampai-sampai dia harus meminta-minta kepada manusia. Makanya ulama mazhab, ulama fikih mengatakan harta yang paling banyak yang boleh kita infakkan adalah 1/3 dari harta yang kita miliki. Ini menunjukkan apa dari rahimahullah? Ini menunjukkan ya kalau mau kaya silakan saja. Tapi cara pandang kita terhadap dunia mesti terarah. Apa penjelasan dari hadis yang di dalam Kitabul Jami' hadirin? Syekh Al-Bassan mengatakan ada beberapa hal yang bisa kita petik dari hadis yang telah kita bacakan, yaitu lihat orang yang lebih di bawah daripada kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian, supaya kalian bisa lebih mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Bassam mengatakan yang pertama yang kita bisa petik adalah at-tuma'nina al-qalbiyah la tuhsalu illa bihusnin nadhar. Tuma'ninah qalbiyah apa artinya? Ketenangan hati di dalam diri kita itu tidak bisa kita dapatkan kecuali cara pandang kita terhadap dunia itu baik. Baik. Banyak orang melakukan kejahatan, banyak orang melakukan korupsi, banyak orang melakukan mencuri, banyak orang melakukan kejahatan karena cara pandang mereka terhadap dunia itu tidak baik. Padahal hadirin rahimakumullah, di dunia ini cuma satu kebahagiaan kita. Arah kebahagiaan kita cuma satu, apa itu? Ketika hati kita sudah merasa cukup. Sudah ada sifat qanaah, sudah ada sifat merasa cukup di dalam hati kita. Makanya beliau juga mengatakan wal qanaatu bima qassamallahu lil abdi, dan sifat merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita. Apa maksudnya hadirin? Apa yang Allah berikan kita syukuri. Bukankah Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukuri apa yang aku berikan, maka pasti aku akan menambahkannya. Kita mensyukuri maka Allah akan menambahkan. Sama tadi empat kebahagiaan. Yang pertama tadi apa? Almar'atun solehah, istri yang soleh. Kalau kita syukuri itu maka Allah akan tambah. Apa yang ditambah? Kesolehannya. Jangan sampai dia bilang jumlahnya yang ditambah. Marah nanti ibu-ibu di belakang. Ya. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Fa idza qana'a nafsuhu wa alhama syu'uruhu ni'matallahi ta'ala alaihi hasrat lahu rahatan nafsiyah. Kata beliau, kata pengarang, ketika kita sudah memiliki sifat qanaah dan merasa bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita pasti akan mendapatkan roha,
kelapangan di dalam hati, dan tumaknina di dalam hati, ketenangan di dalam hati. Kemudian yang paling terpenting hadirin rahimakumullah, wa radiya bima qassamallahu lahu, dan dia senantiasa ridho terhadap apa yang Allah berikan kepadanya. Pertanyaannya hadirin rahimakumullah, kira-kira kita sudah ridho apa yang Allah berikan kepada kita hari ini? Insyaallah. Kalau belum berdoa, kemudian bersyukur, dan kita yakin kalau kita syukuri, maka Allah pasti akan ijabah doa kita. Nah, kenapa paling Ustaz ada orang berdoa tidak terpenuhi doanya? Dia minta begini, lain yang diberikan. Dia minta tapi tidak pernah diberikan. Di dalam riwayat yang sahih ada sebuah kisah Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang orang yang sementara melakukan perjalanan jauh, as'asa akbara, rambutnya kusam, kemudian dia berdebu, seakan-akan dia telah melaksanakan perjalanan jauh. Kemudian yamuddu yadayhi ila sama, dia dia menengadah, mengangkat tangannya ke langit. Kemudian dia mengatakan ya Rob, ya Rob. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa dikatakan Rasulullah? Wa mat'amahu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajaba du'ahu. Makanannya makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, dan dia dipenuhi dengan sesuatu yang haram, maka bagaimana mungkin doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin doanya bisa dijabah? Padahal Allah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha hayyun karimun yastahi min ibadihi idza rafa'a yadayhi ayyuqbala sitrun." Allah itu pemalu. Allah juga maha mulia. Yastahi min ibadi, Allah sangat malu kalau hambanya sudah menengadah ke atas, mengangkat kedua tangannya, kemudian Allah mengembalikan dalam keadaan kosong. Begitu hadirin rahimakumullah. Makanya yang perlu kita tahu, kalau misalkan doa kita belum diijabah, maka barangkali masih ada sesuatu yang haram kita makan, masih ada sesuatu yang haram kita konsumsi. Kalau tidak ada yang kedua bahwa Allah ingin mengganti doa kita dengan sesuatu yang lebih baik. Allah ingin mengganti doa kita, permintaan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Kemudian muallif mengatakan fala tatmah nafsu fi umurid dunya ila man huwa a'la minhu. Dari hadis tersebut di atas hadirin rahimakumullah, maka jangan sampai hati kita merasa ingin ataukah pandangan kita hanya kepada orang yang lebih baik daripada kita dalam persoalan keduniaan. Pandangan kita hanya kepada orang yang lebih kaya mungkin daripada kita, yang lebih baik mungkin daripada kita. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam persoalan kehidupan dunia, jangan itu yang kamu lihat, tapi yang kamu lihat adalah orang yang lebih di bawah daripada kalian. Yang kedua hadirin rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam arsyada ummatahu ila tariqil qanaa'ah. Yang kedua yang bisa kita dapat dari hadis tersebut, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cara yang terbaik buat kita untuk mendapatkan sifat qanaa'ah, sifat merasa cukup. Wadallahum ala manhajir ridho, dan Allah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan cara kepada kita supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ridho kepada kita. Bukankah kita
di dalam Al-Quran ketika kita beribadah apa yang kita cari? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Yang kita cari adalah keutamaan, dan yang kita cari juga adalah ridho Allah. Ridho Allah. Dan salah satu cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW supaya kehidupan kita diridhoi oleh Allah adalah mengikuti petunjuk dari hadis yang telah kita sebutkan tadi. Makanya mu'allif mengatakan, hadirin rahimakumullah, kalau misalkan kita sakit, kalau kita misalkan punya penyakit atau sakit, maka kita dianjurkan untuk melihat orang yang memiliki penyakit yang lebih berat daripada kita, supaya kita apa? Ya kita masih bersyukur. Ya alhamdulillah, ternyata penyakitku masih seperti ini. Masih ada yang lebih parah penyakitnya dibanding saya. Itu yang kedua, hadirin rahimakumullah. Nah, yang ketiga, berbeda dengan persoalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan tadi persoalan dunia. Yang disebutkan tadi di dalam hadisnya adalah persoalan dunia. Berbeda dengan persoalan ketaatan. Maka orang yang kita lihat adalah orang yang paling baik ibadahnya dibanding kita. Amma nazru fit ta'at wal qurbat fayambagi ayyazru ila man huwa a'la minhu. Adapun persoalan ketaatan, persoalan kedekatan kepada Allah, maka yang kita lihat adalah orang yang paling baik daripada kita. Kalau misalkan kita misalkan belum pergi salat lain, masih sulit salat lain, maka kita perhatikan orang yang sudah rutin salat lainnya, supaya kita juga bisa mengejar mereka. Kemudian dia mengukur dirinya dalam persoalan ibadah. Ternyata ibadah saya masih lemah, ternyata amalan saya masih lemah. Begitupun dengan persoalan ilmu, hadirin. Ternyata ilmu kita masih lemah, karena satu-satunya, kalau kita melihat Al-Quran, satu-satunya doa yang diajarkan kita dari Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita miliki itu ditambah. Kalau doa minta ditambahkan harta dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Kalau doa dipanjangkan umur dalam Al-Qur'an itu tidak ada. Apalagi doa ditambahkan istri tidak ada dalam Al-Qur'an. Doa apa yang ada dalam Al-Qur'an? Satu-satunya doa yang ada dalam Al-Qur'an untuk ditambah itu doa ditambahkan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Rabbku, tambahkan ilmu kepadaku. Tambahkan ilmu kepadaku. Di dalam Al-Quran, hadirin, surah Ali Imran, jam berapa Isya? Masih lama nih. Kalau insya Allah tidak lama lagi. Kalau ada sesi tanya jawab, insya Allah kita di akhir nanti. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah kalian menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surganya yang seluas langit dan bumi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik ayat ini, hadirin, itu ayatnya kalimat perintah. Sari'u, bersegera, bercepat-cepat. Sedangkan dalam kaidah fikih, al-amru lil wujub. Dalam kaidah usul fikih, al-amru lil wujub. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan kewajiban yang kita harus lakukan. Maka ketika ini datang dari Allah, perintah ini ditunjukkan kepada kita, maka pada dasarnya kita wajib untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegera, bercepat-cepatlah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dan
surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Yang disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Karena memang hadirin rahimakumullah, kita kan umat Islam ini bertingkat-tingkat, dan bertingkat-tingkat ada tiga tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah Muslim. Tingkatan yang paling bawah adalah Muslim. Kemudian tingkatan yang kedua adalah mukmin. Mungkin tingkatan yang ketiga adalah muttaqin. Makanya di dalam surah Al-Hujurat, ketika orang Arab Badui datang kepada Rasulullah, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang Arab Badui datang kepada Rasulullah SAW, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah beriman. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, katakan kepada dia bahwa kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Beriman itu kan sederhana. Kalau kita sudah mengikuti rukun iman, maka insya Allah kita sudah beriman. Tetapi kita belum bertakwa. Caranya bertakwa bagaimana? Caranya bertakwa itu beribadah. Ingat, semua perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita dalam Al-Quran, tujuannya cuma satu. Semua perintah dari dalam Al-Quran yang Allah firmankan, itu tujuannya cuma satu. Coba misalkan ayat tentang ibadah, ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan kita beribadah supaya bertakwa. Tujuannya puasa apa? Tujuannya puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita bertakwa. Tujuan kita mengamalkan Al-Qur'an apa? Supaya kita bertakwa. Allah berfirman, khudhu ma atainakum biquwwah wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Ambil yang aku berikan kepada kalian, yaitu Al-Quran, dan ingat apa yang ada dalamnya. Supaya apa? Supaya kalian bertakwa. Ayat-ayat tentang muamalah, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Di dalam hukum kisos itu ada kehidupan buat kalian wahai orang-orang yang berpikir. Supaya apa? Agar kalian bertakwa. Seperti itu hadirin rahimakumullah. Jadi semua bentuk ibadah dalam Al-Quran cuma satu tujuannya, yaitu supaya kita bertakwa. Dan hanya orang bertakwalah yang disiapkan surga. Disiapkan surga. Sama dengan ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan ayat-ayatnya uiddat lil muttaqin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin, falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah orang-orang itu senantiasa berlomba-lomba. Di dalam ayat lain Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yatabattal ilaihi tabtila, dan hendaklah orang senantiasa berlomba-lomba beribadah dengan sebenar-benarnya lomba. Dengan sebenar-benarnya lomba. Rasulullah SAW mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minul dhaif wa fi kulli khairin ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Kata Rasulullah, orang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Dan dalam setiap kebaikan, maka Rasulullah SAW mengatakan, ihris, senantiasalah termotivasi untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan yang bermanfaat, dan senantiasalah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, karena waktu sudah menunjukkan 7:30, mudah-mudahan kita bisa mengambil ibrah dari hadis kedua di dalam Kitabul Jami. Cuma satu hadisnya, tapi penjelasannya yang panjang. Dan kami memang sejak awal yang lalu bahwa kami berupaya menjelaskan hadis ini sesuai dengan penjelasan ulama, maka kami memilih satu kitab
satu kitab syarah, yaitu Syarah Kitabil Jami karya Syekh Al-Bassam. Saya kira seperti itu. Saya serahkan kepada jemaah, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Masih ada waktu beberapa menit. Kalau tidak ada, kita cukupkan pengajian kita pada malam hari ini. Ada atau tidak ada? Saya kira cukup deh. Ya. Insyaallah, karena tidak ada hadirin rahimakumullah, saya ingin memberikan satu doa, mengajarkan satu doa. Doa ini boleh jadi kita sudah pernah dengar tentang doa agar kita diberikan akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau bukan Allah yang buat kita baik, tidak bisa. Kalau kita sendiri kayaknya itu agak sulit, apalagi dengan kondisi sekarang ini, kemana-mana penuh dengan fitnah. Keluar naik motor, tiba-tiba ada yang lewat, tidak pakai jilbab, cantik lagi, jadi tergoda betul kita. Apanya deh? Ada doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Ahmad, dan ini disahihkan oleh ulama-ulama hadis. Pada dasarnya doa ini kalau kita lihat di buku-buku kumpulan-kumpulan doa, itu doa ketika bercermin. Padahal ini tidak hanya ketika bercermin, tapi doa umumnya ketika kita ingin meminta akhlak yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Allahumma ahsanta khulqi fa ahsin khuluqi. Nanti saya kirimkan link. Apa artinya? Ya Allah, karena Engkau telah memperbaiki ciptaanku. Artinya apa? Ciptaanku ini kamu sudah perbaiki. Saya punya telinga, saya punya mata, saya punya pendengaran yang baik. Maka dari itu ya Allah, perbaiki juga akhlakku. Perbaiki juga akhlakku. Jadi memang yang kita minta tolong untuk memperbaiki akhlak kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sekian pengajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.